gimana ini, karena saya bawa perlengkapan lumayan lengkap. GoPro-nya ini saya kasih mic, saya kasih dongle. Terima kasih sudah mau join di channel ini. Subscribe supaya hidup Anda makin hoki. Ya Pak Mas Anto? Saya mau sego goreng. Kan sego goreng ya. Selamat datang di vlog saya yang ketiga. Ini adalah kategori vlog. Saya bikin beberapa kategori untuk video. Ada reaksi video, itu saya bikin ya namanya reaksi-reaksi daripada nganggur. Saya kerjakan di luar jam nguli. Dan ya juga ada video vlog yang saya bikin terinspirasi dari pembuat konten lainnya di YouTube untuk mendokumentasikan hidup mereka atau kegiatan sehari-hari mereka. Apakah kehidupan saya atau kegiatan sehari-hari saya itu menarik buat sampean, saya juga enggak tahu, tapi intinya adalah kita tetap meliput. Ini adalah garapan saya dan Mas Anto. Saya adalah kulinya Mas Anto. Ini adalah rumah ukuran 4,2 kali 8 meter, 2 lantai. Awalnya adalah garapan yang salah, dan saya juga terkena beban mental karena kesalahan tersebut. Yang pertama, saya salah untuk nunjuk tukang. Akhirnya bangunan itu penceng, garapannya nggak bisa rapi, sampai akhirnya sebelum ngedek itu akhirnya saya minta Mas Anto ke sini untuk ngecek gitu. Untungnya belum didek. Kalau itu sudah didek atau dicor lantai 2-nya itu beliaunya tidak berani, dan akhirnya beliaunya take over project mangkrak itu, dan akhirnya sekarang dikerjakan mulai dek sampai naik ke atas. Untuk dek dan lantai 2 is fine, aman-aman saja, tetapi untuk yang lantai 1 ini jadi kendala ya. Ngopi dulu, panas kopinya. Aduh, kopi gula. Bukan untuk ditiru, tapi saya adalah tukang yang manja. Jadi sebelum aktivitas kita pemanasan dulu. Karena apa namanya itu? Bukan silat, bukan. Nguli itu olahraga tapi dibayar gitu kan. Cuma nggak ada lapangannya gitu. Bukan silat. Jangan ditiru, ini kuli-kuli lebay ya. Ini lokasinya ada di Semampir, tapi lokasinya di perbatasan ya. Jadi perbatasan antara Semolo dengan Semampir. Mungkin bagi orang luar Surabaya atau luar Surabaya Timur kurang paham, tetapi yang menarik adalah saya balik mic-nya ya. Oke ya, sedikit saja. Kalau Anda perhatikan di daerah sebelah sana itu, wow kan, itu adalah daerah perumahan sebenarnya, perumahan. Sedangkan yang berada di area sini ya, kemudian ke sini di area perkampungan. Ini hanya dipisahkan oleh pagar yang sekarang dikunci karena memang corona ya. Jadi ini kampung rasa perumahan sebenarnya. Beberapa rumah menghadap ke perumahan, seperti rumah yang di sebelah sana semuanya itu menghadap ke perumahan dan mendapatkan akses jalan dari perumahan juga. Saya kira ini debatable memang. Nah, kalau yang bangunan saya kerjakan ini tetap menghadap ke kampung, tidak menghadap ke perumahan ya. Oh ya? Oh, Sragen ya. Wong sama nasi Surabaya ngono lho, tapi KTP-nya oh, selamat tinggal Surabaya. Sekarang Pak tukangnya sudah pindah ke Sragen, tapi aslinya orang Surabaya. Jadi begitu, memang tanah di perkotaan itu entah ya, kalau mungkin sampean dari desa kemudian kerja di Surabaya begini ya, diusahakan untuk bisa punya tanah di perkotaan, karena memang ya habitatnya itu kelas dunia. Misalkan saja Surabaya ini kan umurnya 700 atau 800 tahun ya, kita katakan 700 tahun ya, dan ramainya luar biasa. Saya nggak bahas sejarah kayak Jakarta, punya sejarah yang sangat-sangat panjang tentu saja. Dan bagi daerah yang kecil itu butuh mungkin juga ratusan tahun untuk bangun habitat gitu kan. Makanya usahakan punya
Usahakan punya tanah di perkotaan ya. Jadi habitat perselingkuhan itu. Paling gampang saya pernah juga gedein hati temen saya yang punya pesantren itu kan. Loh, mendirikan pesantren di desa itu berbeda dengan di kota. Karena memang harga tanahnya beda ya. Misalkan sampean di desa dapat 1 hektar gitu tanah untuk bangun pesantren. Di perkotaan belum tentu. Mungkin saja hanya puluhan meter atau ratusan meter. Jadi bedanya jauh sekali. Makanya pesantren di perkotaan ini memang penting-penting sekali ya. Yang punya pesantren di perkotaan terus keep fighting, keep fighting. Jadi saya berusaha untuk meliput lah, ibaratnya menjadikan sebuah vlog, sebuah cerita rumah, garapan rumah begitu. Dan semoga saja bisa merambat ke garapan-garapan yang lain. Dan memang saya berharap bahwa bangunan ini deserve their stories. Jadi bangunan-bangunan ini punya cerita yang kemudian saya liput. Dan saya mungkin saja akan menceritakan rumah di Semampir ini. Ya saya harap cerita ini bisa menjadi dokumentasi nanti bagi tuan rumah bahwa rumahnya itu pernah ABCDFG, suasana ruangan sebelum menjadi ditembok full dan diaci itu bagaimana, sebelum dicat, lokasi sebelum dikeramik itu bagaimana, bisa menjadi sejarah tersendiri bagi yang punya rumah. Oke, jumpa lagi nanti di kesempatan yang lain. Saya akan liput terus dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Semoga saja hidup sampean-sampean semua makin beruntung dengan subscribe channel Kedu. Terima kasih. Bye-bye.